TV kan. Sudahlah, nah, alhamdulillah. Jadi bersyukurlah kita menjadi murid thariqah dengan tidak bermaksud merendahkan umat Islam yang lain, tetapi dalam rangka mensyukuri banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Bukan sesuatu yang bersifat demonstrasi, diperlihatkan di depan orang. Nggak usah. Dulu tahun 90 datang ke sini, usahanya masih menjadi dagang asongan. Sekarang masih asongan juga. Tuh lihat murid Surya nggak ada kemajuan apa-apa, gitu-gitu aja. Bisa orang ngomong begitu. Tapi kalau ngomong kepada saya, Pak Jayen lihat, buktinya gitu-gitu aja. Oh, saya mau nanya, apa kamu tahu perjalanan ruh dia dalam menembus 4 lapis alam mulki malakut jabarut lahut? Apa kamu tahu orang yang cuma pedagang asongan tapi ahli zikir ini martabat di sisi Allahnya, makomnya di posisi mana? Pasti orang, aduh saya nggak tahu itu. Itu bedanya. Rokib atid, tugasnya menuliskan amal. Rokib amal, baik, atid amal. Yakin? Percaya? Kalbu ingat kepada Allah itu kebaikan apa kejelekan? Jadi ditulis enggak oleh malaikat? Enggak. Nah ini kalau bukan rois yang punya wewenang untuk mengeluarkan pendapat, enggak berani ngomong begini. Ulama NU Jawa Barat enggak akan menyalahkan omongan saya kalau saya ngomong begini. Wong rois. Di situ. Jadi jabatan boleh diambil. Sama aja dengan mukjizat. Kalau mau dipakai alat dakwah. Kalau jabatan dipakai kebesaran diri nempuk dada itu jangan itu. Tapi kalau untuk alat dakwah. Sekarang tidak berani lagi ulama Jawa Barat menyalah-nyalahkan Suryalaya. Tidak berani lagi, mohon maaf. Wong di pusat kantor Nahdlatul Ulama Jawa Barat setiap hari Sabtu atas restu pengersa Abah kita mengadakan manakib bersama. Gemuruhlah zikir. Waduh, zikir ala Bandung lagi. Bener. Alhamdulillah. Begitu mau menjelekan, oh, eta malah di masjid orang cenah euy. My geski. Apalagi pengersaan terus kemana-mana menembus masjid-masjid besar. Masjid-masjid agung, masjid-masjid raya, sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah, sampai Masjidil Aqsa. Bulan depan, tahun depan, mungkin beliau berangkat lagi. Saya juga ikut daftar pengen tahu. Hadirin, hati-hati. Anda harus tahu setelah menjadi murid TKN, Anda diberi banyak kelebihan oleh Allah, tetapi jangan pernah dipakai alat sombong. Dan juga jangan pernah Anda merasa bahwa setelah belajar dzikir belum ada kemajuan apa-apa. Ini terlalu tawadu enggak tahu. Tawadu tanpa pengetahuan bukan tawadu. Hadirin sudah capek, harusnya saya wassalam. Tapi kelihatannya dari sorot mata kayak masih perlu gitu. Dari sorot mata aja kayaknya kayak masih perlu. Kalau enggak dijelaskan mungkin banyak Anda yang di hati aja ngomongnya, sebenarnya gue ikut ke Suryalaya ngapain ya. Ya naon sebenarnya orang teh nyarek naon orang teh. Neangan kabeungharan lain. Jadi ulama moal. Tiap manakib selalu di garis belakang.
banggalah kamu sudah jadi orang yang berzikir. Pak Jajan, orang lain juga sama-sama berzikir. Salah lagi. Beda. Kalimahnya sama, tetapi daya tembusnya beda. Contoh. Pengucapan la ilaha illallah sebelum dididik oleh pangersa Abah dan sesudah, cara mengucapkannya beda enggak? Itu aja dulu itu. Ini supaya kita lebih syukur ini. Jadi saya nggak setuju kalau ikhwan dengan wafatnya pangersa panik gitu ya, kesana kesini ngomong kayak orang bingung. Gimana? Nggak ada lagi tempat Robito, nggak ada lagi. Memangnya Abah kemana? Oh nggak kemana-mana. Ya, urusan wafat itu kullu nafsin dha'iqatul maut sudah menjadi ketentuan. Tapi ruh orang-orang yang suci setelah wafat, mohon maaf, lebih leluasa membantu pada orang-orang yang memerlukan. Kenapa Pak Jajan tidak dari dulu bicara begitu? Takut disalahpahami nanti. Jangan-jangan kalau saya ngomong begitu dulu nanti oleh orang. Tuh lihat kan, Pak Jajan mendorong-dorong supaya Abah. Hati-hati, setan kamu. Ini bahasa harus dipilih. Kalau sekarang boleh saya ucapkan. Lihat kitab Gausul Ibadah. Taunya juga saya dari Aang. Dikasih pinjem tapi nggak dipulangin, biasa. Tang loba omongnya. Kenapa disebut lebih leluasa? Karena kalau di waktu hidup dengan fisiknya, beliau juga punya tugas sebagai manusia. Setelah beralih alam, tidak lagi mendapatkan tugas-tugas seperti halnya kita. Al-auliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi hayatihim. Mereka tetap beribadah dan mereka ngalah dosen. Membantu kepada semuanya. Ya ndak usah bingung. Kemana tuh Robito ayeuna? Oh itu. Kalau menandatangani surat ya. Bupati meninggal, aduh siapa yang bupati baru gitu aja. Kalau Robito enggak usah dirubah-rubah. Ada yang SMS ke saya mungkin hadir di sini orangnya, nggak apa-apa. Saya Robito ke Abah tapi yang muncul selalu wakil. Saya katakan mungkin dalam pikiranmu yang disebutkan Robito harus selalu membayangkan wajah, enggak harus. Ingat kepada guru itu sudah Robito. Mengamalkan ajarannya itu sudah Robito. Ini jangan salah paham ya. Robito. Robito. Ngari ripuh maneh semua. Overacting. Biasa aja. Ya. Lihat. Sebelum saya belajar dibimbing oleh pangersa Abah. Sama dengan ulama lain. Sarjana lain, dosen-dosen lain. Bahwa kalbu adalah hati. Hati adalah kalbu. Yang dimaksud kalbu hati adalah daging hati. Pemahaman lama. Pemahaman lama. Setelah saya belajar di Suryalaya, walaupun oleh pangersa Abah tidak ditunjukkan, Jen sebenarnya begini. Enggak juga. Kita terus belajar mengamalkan, kita mutolaah kitab-kitab dan lain sebagainya. Muncullah izin Allah. Qotrul Goes, saya punya kitab Qotrul Goes sudah lebih 30 tahun. Wong anak santri kecil juga udah punya Qotrul Goes. Tetapi yang saya baca selalu pinggirnya. Tengahnya enggak pernah dibaca Pak. Kalaupun dibaca selewat aja enggak didalami. Izin Allah 2 tahun yang lalu. Setelah dibaca kembali
Insya Allah dengan bantuan karomah guru, barulah paham. Keliru menyebutkan bahwa kolbu adalah daging hati. Kalau kalbu diterjemahkan menjadi hati, itu karena yang ahli bahasa waktu itu sulit mencari istilah lain. Ya udahlah, kita terjemahkan hati sajalah. Terstrukturlah di perguruan tinggi, di kalangan ulama bahwa kolbu adalah hati. Ketika ahli biologi, ahli anatomi, ahli badan manusia mencari organ tubuh dalam diri manusia, maka ada segumpal daging hitam. Ini apa kira-kira namanya ya? Ini harus tahu sejarahnya dulu nih. Kok ini menonjol begitu ya? Kayak bunganya pisang. Oh, bunga pisang gak disebut bunga, tapi jantung. Oh, ini disebut jantung. Yang ini disebut paru-paru. Yang ini disebut ginjal. Yang ini apa ya? Hati. Maka tersebarlah dalam penterjemahan kalbu adalah terjemahnya hati. Hati adalah daging hati. Maka kalbu adalah daging hati. Ini kalau tidak ada Suryalaya, nggak ada yang meluruskan di Asia Tenggara khususnya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan lain-lain. Atau mungkin Asia, atau mungkin dunia. Enggak. Yang menjelaskan itu mah Pak Jejen, bukan Suryalaya. Saya orang Sukabumi, betul. Tetapi paham yang beginian setelah belajar zikir di Suryalaya. Jadi bagaimana kalau begitu? Nggak usah bingung. Bahwa kalbu bukan daging hati. Kalau begitu Pak Jejen, kalbu itu jantung dong. Kemarin saya bahas di Indramayu ini. Saya bahas pakai laptop. Kembali ke laptop kayak Mas Tukul. Kalau begitu jantung keliru juga. Jantung lebih dikenal dengan sanubari. Mau nanya dulu sedikit. Sanubari itu fisik apa perasaan? Perasaan. Sanubari itu perasaan. Sanubari itu ini mungkin sudah pernah dengar tapi lupa. Atau banyak yang baru dengar sekarang. Sudah saya bahas dari dulu di sini. Kita ini ikut istilah tapi tidak melacak istilah. Sonubariyun berakar kata dari sonbur. Ianya adalah tambahan. Apa sonbur? Buka di internet atau buka di kamus besar. Kamus kecil tidak ada. Kamus Marbawi segede gini tidak ada. Kamus Mahmud Yunus tidak ada. Tapi kamus besar itu harusnya Lisanul Arab 20 jilid. Atau kalau sulit klik aja udah ke internet. Sonbur adalah nama buah. Sebuah pohon berbuah warna merah. Seperti pohon paksi, tenaun paksi. Pohon paksi. Apa yang suka ada sirupnya itu? Satu lagi. Markisa. Pohonnya seperti markisa. Buahnya seperti apel. Itulah sonbur. Pernah ada 3 buah sonbur. 3 buah sonbur. 1, 2, 3. Digambar. Ketika 3 buah sonbur digambar, maka menjadi gambar love. Itu gambar love itu bohong itu. Itu ciptaan orang itu. Menggambar dari bentuk jantung. Jantung seperti buah sonbur. Bohong lagi ini. Bukan dari Islam itu. Bukan dari Islam. Jadi sebenarnya sonbur apa? Fisik yang seperti buah sonbur, itulah jantung. Jadi bukan kolbu, bukan perasaan, bukan.
Sedangkan yang disebutkan rasa adalah 7. Pengersa Abah enggak harus menjelas-jelaskan begini. Cukup ditunjukkan aja bahwa latifah dalam dirimu ada 7. Itulah wilayah batin manusia. Yang 5 adalah gudang sifat baik positif. Yang 2 gudang sifat buruk. Mana gudang sifat buruk? 2. Latifatul qalbi di posisi jantung dan latifatun nafsi God spot di posisi antara 2 alis. Yang 5 lagi adalah positif, gudang sifat positif. Maka memperkuat yang baik, membersihkan yang buruk, digunakanlah la menembus 3 latifah. Pak Jejen saya udah tahu gituan dari dulu. Ini memperkuat mengapa kita harus bersyukur dipertemukan dengan Syekh Mursyid di Suryalaya atau mendapatkan talqin melalui wakil-wakilnya. Mengapa kita bersyukur? Karena zikir la ilaha illallah kita dulu dengan sekarang sangat jauh bobotnya. Kalau dulu mengucapkan la ilaha illallah, jujur, cari imbalan, cari pahala, kuli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekian ribu, pasti nanti setelah sekian ribu akan anu. Itu akan anu terus. Supaya dapat anu. Ada anunya terus. Kalau setelah di Suryalaya, bukan begitu. Dengan la memperkuat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Membersihkan penyakit di wilayah God spot. Dan menyalurkan zikir kepada seluruh tetesan darah. Itu la-nya saja. Bayangkan Pak. Bayangkan. Sebuah parang, sebuah arit yang hanya disimpan di pinggir. Lalu dikopat-kapit dengan arit atau parang yang dipakai membabat rumput. Mana lebih berbobot? Pakai membabat rumput. Sebuah pedang yang disimpan di museum dengan pedang yang dipakai di medan perang, mana lebih berbobot? La ilaha illallah kita dulu adalah alat cari pahala aja. Jadi orang kuli kepada Allah. Setelah belajar zikir bertarekat di bawah bimbingan mursyid, maka la saja sudah merubah 3 gudang sifat manusia. Ilaha 2 gudang sifat manusia. Segede apa sih gudangnya? Gak usah sulit-sulit. Ini walaupun sedang merekam, saya pakai contoh aja. Gede apa besar HP ini? Kecil. Kecil sekali, cuma segini tuh, diginiin juga hilang. Bisa dipakai berhubungan ke Amerika? Arab Saudi? Inggris? Spanyol? Bisa nyambung? Jadi yang gede luarnya apa dalamnya? Hah? Hanya terserah kamu ngomong aja. Jadi yang gede luarnya apa dalamnya? Dilihat oleh mata yang gede adalah luarnya. Kenyataan kemampuan magnet yang gede adalah dalamnya. Karena kalau cuma luarnya tidak ada dalamnya, walaupun sekali halo, halo, Udin, halo. Gak menjawab, wong yang dipakai luarnya. Dikirmu selagi cuma di dalam mulutmu adalah casing HP. Dikirmu setelah mendapatkan talqin dari Mursyid Kamil Mukammil adalah sudah punya pulsa. Beda apa enggak? Syukur apa enggak? Makanya jangan, aduh kemana ini pindah guru nih? Apa sudah tidak ada. Itulah wa'tasimu bihab. Paham ya sekarang? Itu baru zikirnya aja. Jaharnya aja. Belum khofinya. Pak Jejen apa sih manfaat zikir khofi? Cuma nyebut gitu-gitu aja. Hah? Cuma nyebut gitu-gitu aja. Saya mau nanya. Sebelum mendapatkan talqin dengan sesudah apa perbedaannya? Dulu ingat kepada Allah itu harus ada conditioning. Pengikliman. Lewat di jalan ada tabrakan besar. Penumpangnya mati 10. Subhanallah tabrakan.
Harus ada alat conditioning. Instrumen alat bantu. Lihat di TV Gunung Merapi, Masya Allah. Tsunami, Masya Allah. Enggak ada tsunami, enggak ada gunung meletus, enggak ada tabrakan. Enggak inget apa-apa. Setelah dibidik oleh guru mursyid, kalbu kita, bagian dalam diri kita, dimensi abstrak dalam diri kita, jalan dia. Tak, 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 sedang jalan. Ingat Allah di pasar, ingat Allah di kantor pun, ingat Allah di WC pun, Allah di kamar mandi, Allah di kamar tidur, Allah jauh dengan istri, ingat Allah dekat dengan istri, ingat Allah. Beda enggak dengan dulu? Pak Jejen, satu pernyataan lagi, sebut saja untuk malam ini yang terakhir karena sudah malam. Apalagi sih Pak Jejen? Kamu harus tahu. Bukan untuk sombong. Bukan untuk sombong. Ketika kalbu kita dilatih terus ingat Allah. Maka Asmaul Husna yang dulu hafalan. Nempel di dinding masjid, endah banget Asmaul Husna. Masuk ke Islamic Center Jakarta, digantung Asmaul Husna jadi lampu. Ya, bagus ya. Di sini ada Asmaul Husna enggak? Di sini ada Asmaul Husna enggak ada? Ya. Di sini ada Asmaul Husna. Sebenarnya seluruh asma Allah itu sudah ada pada diri manusia. Seluruh asma Allah yang miliaran tak terhitung sudah ada pada diri manusia. Pak Jejen lagi-lagi ngomong ngawur, bukan ngawur, kamu yang belum paham. Mana dasarnya Pak Jejen? Apa ada dalil? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan di dalam jasadmu ruhku. Kalau nyebut ruhku, segala dimensiku udah masuk. Kebanyakan manusia nggak tahu dirinya manusia sih. Taunya diri manusia kambing. Taunya makan kawin, tidur. Kan windur. Itu yang disebutkan lebih hina daripada kambing. Baik. Asma itu sudah ada pada diri. Ketika belum dibuka oleh guru torikot yang mursyid kamil mukamil, maka diri ya diri, asma ya asma. Bukti hari ini seperti itu. Asma Allah di dalam tulisan, sedangkan diri ya diri. Pak, Bu, dengan adanya Anda mengamalkan zikir dari pengersa guru, maka berarti Anda sedang membuka seluruh asma Allah dalam dirimu. Pernah dengar ngomong begini? Nyata belum, enggak nyaho. Saya ulang. Ini supaya jangan, aduh kumaha ini usaha masih tetap aja jualan ban bekas. Gimana ini dikira udah 20 tahun, masih tetap aja jadi tukang goreng pisang. Karena yang dipikirkan mendadak kaya, barokah itu tadi. Padahal sebenarnya Anda sudah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah terkejar oleh orang yang belum bertarekat. Kapan saya Pak Jejen bisa mengejarnya? Sudah, kamu ini sudah, nak. Pak Jejen sudah gimana? Saya belum merasakan. Nggak usah merasa-rasa, nak. Kalau segala sesuatu limpahan Allah diberikan kepadamu, kau merasakannya, kamu bisa tidak mau berangkat kerja. Kamu bisa tidak mau bergaul dengan orang. Pak Jejen mana pahalanya? Tahu. Berjamaah subuh 1 kali pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jadi untuk 1 orang saja dikasih pahalanya di dunia sudah habis oleh 1 orang. Kalau yang berjamaahnya 1000, di mana nyimpennya?
Maka kata Allah, biarlah nggak aku bayar sekarang. Udah kamu gitu aja lah. Kamu pokoknya sehari 2 piring aja. Yang dimakan sekarang itu aja. Yang untuk nanti ndak usah dipikir-pikirkan sekarang. Ikhlas. Ini didikan Suryala ya Pak. Dulu saya kalau berdoa kepada Allah, pokoknya pasti maksa. Allah. Piraku Gusti tengah warok abdi. Setelah belajar tarekat nggak begitu, malu. Ternyata lebih tajam daripada doa. Hei, ini kalau bukan diizinkan oleh beliau, nggak berani saya ngomongnya. Jangan beranggapan bahwa Anda setelah belajar dzikir jadi kurang minta kepada Allah, lalu Anda menjadi tumpul. Anda lebih tajam daripada Anda di waktu banyak berdoa. Bukan tidak boleh berdoa. Dulu mengandalkan doa gitu. Setelah belajar dzikir tidak lagi itu ini. Baik. Sekali kalbumu bergetar. Yang disebutkan jadzbah. Pernah jadzbah? Bukan jadzbah itu. Hilang kendali, teler. Panik. Pas sedang jadab. Apa hanum, apa sepuh, apa hanum. Naonan sih kayak gituan. Overacting kok yang disebutnya. Nggak begitu jadab. Kita sedang di bis, kita sedang pinggir jalan, kita sedang di rumah. Lalu kita tapakur kepada Allah. Timbullah getaran di dalam. Meneteslah air mata kadang-kadang. Air mata bukan sedih tidak punya uang. Air mata bukan sakit hati oleh mertua. Air mata bukan sakit hati oleh istri atau suami. Tapi air mata karena rindu kepada Allah. Itu jadzbah nak. Jadi jadzab. Kamu itu sudah jadzab. Sudah. Ini kalau bukan saya mungkin tidak berani ngomong. Atau bukan pengersaan. Bukan di level-level yang sudah paham. Kamu kan aduh. Majzub. Orang tegang stres disebut majzub. Padahal yang majzub kamu. Nggak ada action, nggak ada overacting, nggak ada apa-apa. Kenapa peci yang diberikan Pangersa Abah kepada saya simpan baik-baik sampai sekarang. Karena kepala saya batoknya lebih gede, maka saya sambung di belakangnya. Ketika pasaran Al-Hikam kemarin, 800 lebih peserta hikam para ulama, saya izinkan, silakan semuanya bertabaruk. Cukup bertabaruk. Harganya paling 10.000 perak. Tapi kalau sekarang digoleran duit cek orang Sukabumi mah. 1 miliar enggak saya keluarkan. Kenapa? Karena tadi jadzbahnya yang mahal. Entah apa ketika beliau memberikannya kepada si bodoh ini, beliau menangis di depan pangersa. Ya. Begitupun kepada yang lain-lain, bukan pada saya aja Pak. Itunya yang mahal. Sekali jadzbah getaran di dalam. Khairum min ibadatis sakolain. Kalau mau ngomong imbalan ini. Sekali hati Anda jadzbah. Yang biasanya tidak bisa tercapai sebelum belajar tarekat. Saya sudah ahli menangis dari dulu kalau berdoa. Baca sholawat oleh saya orang nangis semua. Makanya kalau saya melihat orang yang kumpul nangis-nangisan. Saya suka senyum, itu kerjaan gua dulu. Ceritanya di Sukabumi ada kegiatan Sukabumi berzikir mengundang seseorang melaksanakan gituan. Ketua MUI harus hadir, gua juga hadir aja ikutan. Ini mah kerjaan gua dulu. Habis dikir di situ nangis keluar nggak ada amalan, nggak ada ijazah, nggak ada talqin. Bukan menjelekkan, bagus. Tapi jangan menganggap bahwa itu yang tertinggi. Ya hadirin. Nah sekali jadzbah getaran jiwa. Murni karena Allah. Pahlanya. Ngomong semua pahlanya. Kalau mau. Ngomong-ngomong, pahala juga
harus tahu, tapi jangan ditunggu-tunggu. Karena ibadah tidak harus diimbali. Apalah artinya ikhlas? Coba ibu, ceritanya ibu masih gadis, datang pacar. Yayang, abang kesini sebenarnya nggak bawa apa-apa sih, cuman bawa mochi aja oleh-oleh dari Sukabumi. Sedikit sih, cuma 200.000. Ya pokoknya nanti kalau pulang nggak usah repot-repot, kasih aja sesuatu ya 500.000 ya. Ngirim mochi berapa? Tapi kalau pulang mesti diganti berapa? Kira-kira itu kasih sayang apa dagang? Atau pemerasan? Oh kalau kita kepada Allah, ya Allah ini sholatnya awas ya, jangan lupa ya imbalannya ya. Kira-kira ini preman dari mana ini? Preman bersorban itu. Itu kelakuan kita kan? Itulah dididik dari Suryalaya. Kalau mau ngomong-ngomong pahala, sekali jadbah getaran kalbumu, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia. Coba ngomong. Sekali getaran jiwa jazbah robbaniyah yang tidak bisa tercapai oleh orang yang belum bertarekat, maka pahalanya lebih. Ayo ngomong. Daripada kalau kamu masih ngiler dengan pahala, itu hadisnya. Gitu aja bagi yang masih ngiler pahala. Ikhlas lebih tinggi daripada pahala. Kalau Anda ikhlas lebih dari itu lagi. Ini bukan propaganda. Saya tukang nangisi orang. Nih dengerin, kalau saya mau nangisin orang dulu. Ini orang kumpul nih semua. Di depan madrasah Kiai Haji Jejen. Pesantren Darul Rahman dulu. Kumpul orang banyak. Bagaimana saya nangisin orang nih? Caranya adalah di panggung saya buatkan makam-makaman. Lalu naiklah anak yatim-yatiman. Lalu pakai baju yang rombeng-rombengan. Lalu saya sebrot dengan kipas angin supaya kelihatan angin. Lalu kasih cahaya sore-sore Sariak Layung. Suasana matahari sudah hampir terbenam. Lalu kasih juga suasana petir menyambar. Bagaimana caranya petir menyambar? Baterai saya konsletkan lalu tak pukul bedug gede. Shut boom. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi habli tau patawakbir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Lalu sujud tobat, Rabbana alamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saudara-saudaraku, tuh kayak Rizky tuh. Saya gitu. Orang menangis. Di situ aku menggunakan kesempatan mengelilingkan kenceleng. Koprak. Janganlah menjadi manusia kikir. Hartamu hanya akan menjadi penyiksamu di akhirat nanti. Beres gua nangisin orang, dapat dulu 150.000 buat beli genteng. Gua mantan gitu-gituan tahu. Apakah itu jadwal? Enggak, itu kesenian itu. Itu masuknya bukan tangis jadwal yang mendapatkan pahala sama dengan ibadah jin manusia sedunia. Itu tangisan kesenian. Renungan malam. Kumpul. Saya ini pramuka.
pramuka yang baru saja mendapatkan penghargaan melati. Penghargaan tertinggi dari Kuarnas. Mohon maaf, se-Sukabumi baru ada 6 orang, 2 sudah meninggal, tinggal 4 orang yang melati. Saya mendapat penghargaan melati dari pramuka. Antara lain begitu. Renungan suci. Saudara-saudaraku. Isuk-isuk teh salat subuh.